Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas film Hustler yang rilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Jennifer Lopez dan Constance Wu. Seperti biasa, gak bosen aku ingetin kalau video ini bakal ngandung spoiler. Jadi, silahkan skip buat yang belum nonton full filmnya atau gak suka sama konten spoiler. Buat yang mau lanjut, boleh subscribe channel ini buat nunjukin dukungan kalian. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan setting pada tahun 2007, di mana seorang wanita bernama Destiny memulai pekerjaan barunya sebagai penari striptis di sebuah klub malam. Sebagai pendatang baru, dia belum bisa menghasilkan banyak uang. Sepulang bekerja, dia kembali ke rumah neneknya yang telah membesarkannya setelah dia diabaikan oleh ibunya. Ia pun memberikan sedikit uangnya pada neneknya. Pada malam berikutnya, di klub dia menjalani pekerjaannya seperti biasa. Sampai dia melihat Ramona yang menjadi bintang utama di klub menghasilkan banyak uang dengan penampilan dan tariannya. Kemudian, dia pun menemui Ramona dan memintanya untuk mengajarinya cara menari yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Ramona pun setuju untuk membantunya. Ramona tak hanya mengajarinya cara menari, namun juga membaca karakter tamu yang akan menghasilkan banyak uang. Hari demi hari mereka pun menjadi semakin dekat satu sama lain, hingga Ramona pun mengenalkan anak perempuannya pada Destiny ketika dia berada di rumahnya. Lalu scene berpindah pada masa sekarang, di mana Destiny sedang diwawancarai oleh Elizabeth, seorang reporter yang bekerja untuk membuat artikel tentang kehidupan seorang penari striptis. Tak lama, scene berubah lagi pada masa lalu, di mana Destiny menceritakan bagaimana dia dan Ramona menghasilkan banyak uang sehingga dia bisa merawat neneknya. Kala itu, Destiny pun mulai kembali memikirkan untuk kembali ke sekolah. Dan seorang klien membelikannya sebuah komputer untuk mendukungnya belajar. Dia juga menceritakan ketika Usher datang ke klub dan semua orang sangat bahagia akan hal itu. Itu semua adalah masa-masa kejayaan Ramona dan Destiny. Hingga pada tahun 2008, terjadi sebuah resesi yang membuat banyak orang kesulitan ekonomi. Hal ini pun berdampak pada sepinya klub tempat Destiny bekerja. Pada saat itu, Destiny pun bertemu dengan seorang pria bernama Johnny dan mereka pun berpacaran. Kemudian, Destiny hamil dan dia pun berhenti bekerja dan berhenti berhubungan dengan Ramona. Adegan berpindah pada tahun 2011. Pada tahun itu, Destiny berpisah dengan pacarnya dan dia pun mengurus putrinya dengan bantuan neneknya. Kemudian, Destiny menghubungi kliennya satu persatu untuk mencari bantuan. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa diharapkan. Destiny pun mencoba melamar bekerja di sebuah retail. Namun, pengalaman kerjanya tak mampu meloloskannya di pekerjaan itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke klub dan mendapati klub tak lagi seperti dulu. Sekarang, banyak teman kerjanya yang telah keluar dari klub dan digantikan oleh gadis-gadis Rusia yang rela melakukan apa aja, termasuk melakukan seks dengan klien demi mendapatkan uang. Sebuah hal yang tak pernah ia dan teman-temannya lakukan sebelumnya. Pada malam itu, dia pun bertemu kembali dengan Ramona dan mereka sangat senang bisa bertemu kembali. Mereka pun makan malam bersama dan Ramona menceritakan jika dia dan Mercedes bekerja di retail untuk menyambung hidup mereka, walaupun upah di sana tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu, Ramona pun menceritakan jika pada suatu hari dia bertemu Annabelle yang sedang menangis setelah diusir keluarganya karena bekerja sebagai penari striptis. Kemudian, dia, Mercedes,
dan Annabelle mulai mencari cara untuk mencari uang dengan cara phishing, sebuah istilah yang mereka gunakan untuk mencari laki-laki di luar klub untuk mereka ajak minum dan kuras isi dompet mereka. Ramona dan teman-temannya harus menggunakan ekstasi dan ketamin di minuman para pria itu untuk menaklukkan mereka dan menguras kartu kredit mereka. Cara ini sukses membuat mereka mendapatkan banyak uang. Lalu Ramona pun mengajak Destiny untuk bergabung, dan dia pun menyetujuinya. Kemudian, pada malam-malam selanjutnya, Destiny bergabung dengan Ramona, Mercedes, dan Annabelle untuk menjalankan pekerjaan mereka. Hingga pada akhirnya mereka merekrut beberapa gadis baru untuk melebarkan bisnis mereka. Mereka pun mendapat lebih banyak uang lagi dari gadis-gadis baru yang direkrutnya. Somehow knees turning to A kid. There were 100 like I was still just a kid when my innocence. Kemudian datanglah hari Natal, di mana mereka semua merayakannya bersama selayaknya sebuah keluarga bahagia. Semua hal berjalan lancar hingga pada tahun 2013 mulai ada gadis-gadis lain yang meniru cara kerja mereka di klub. Maka Ramona dan Destiny pun memutuskan untuk tak lagi membawa para pria ke klub, namun membawa mereka ke hotel ataupun tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, mereka pun merekrut lebih banyak gadis. Salah satunya adalah gadis bernama Dawn yang ceroboh dan sering membuat masalah. Namun Ramona menyukainya karena Dawn menghasilkan banyak sekali uang. Kemudian masalah mulai muncul ketika Ramona mulai menguras kartu kredit kliennya hingga limit. Hal ini bertentangan dengan keinginan Destiny karena dengan begitu mereka harus terus-menerus mencari klien baru yang belum tentu aman untuk dilakukan. Hingga pada suatu malam, Destiny mendapat telepon dari Mercedes jika kliennya ada yang terjatuh dari lantai atas dan dia bersama Annabelle serta Mercedes membawa pria itu ke rumah sakit. Di saat seperti itu, Ramona tak dapat dihubungi sama sekali, yang tentu saja membuat Destiny marah besar. Lalu pada pagi harinya, setelah mengantar klien itu ke rumah sakit, Destiny pun mengantar putrinya ke sekolah. Dan sepulang dari mengantar putrinya, dia pun pulang ke rumah dan mendapati neneknya telah meninggal di kursi. Pada hari pemakaman neneknya, Ramona datang dan menghibur Destiny. Lalu hubungan mereka pun kembali membaik. Scene berpindah pada masa sekarang, di mana Elizabeth menanyakan tentang seorang klien bernama Do dan mengapa sekarang Destiny dan Ramona tidak saling berbicara satu sama lain. Destiny pun menolak untuk menjawab pertanyaan itu dan menyuruh Elizabeth untuk pergi. Namun pada malam harinya, ketika Elizabeth sampai di rumahnya, Destiny pun menelponnya dan menceritakan tentang siapa pria bernama Do itu. Do adalah seorang pria baik yang telah mengalami beberapa hal buruk seperti rumahnya yang kebakaran dan istrinya yang memilih meninggalkannya dan putrinya yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian teman Do membawanya ke klub. Di sanalah mereka bertemu dan menjadi lebih dekat karena saling menceritakan masalah pribadi mereka. Namun, seperti pria-pria sebelumnya, Do pun dibuat mabuk dan para gadis itu mengosongkan kartu kredit Do, yang salah satunya adalah kartu kredit perusahaan tempatnya bekerja, sehingga Do pun dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, Do pun menelpon Destiny dan meminta para gadis itu mengembalikan uangnya. Destiny yang merasa kasihan menerima telepon Do. Namun Ramona merebutnya dan tak membiarkannya berbicara dengan Do. Lalu,
Doe pun melaporkan kasus ini kepada polisi dengan bukti rekaman percakapannya dengan para gadis itu. Polisi pun menangkap Dawn yang dengan mudahnya langsung mengakui perbuatannya dan bekerja sama dengan para polisi untuk menjebak teman-temannya. Kemudian, para polisi dengan bantuan Dawn membuat sebuah operasi jebakan untuk mendapatkan bukti lebih banyak tentang sepak terjang para gadis itu. Setelah mendapatkan bukti-bukti itu, maka polisi pun menangkap Destiny, Ramona, Mercedes, dan juga Annabelle. Pada saat interogasi, polisi pun menekan Destiny dan menawarkan sebuah kesepakatan untuk membebaskannya dari ancaman penjara jika dia mau bekerja sama menceritakan semuanya. Lalu, setelah diinterogasi, Ramona dan Destiny keluar dari kantor polisi. Di sana, Ramona mengatakan mereka akan menemukan pengacara untuk membela mereka. Namun, Destiny mengatakan jika dia telah membuat kesepakatan dengan polisi. Ramona pun sangat marah karena dia tahu inilah akhir dari karir mereka. Dan sejak saat itu, mereka tak saling berbicara lagi. Lalu, scene berpindah pada saat artikel yang dibuat oleh Elizabeth telah terbit. Pada saat itu, Destiny menelpon Elizabeth karena dia tahu Elizabeth pun berbicara dengan Ramona. Destiny ingin tahu hal buruk apa yang Ramona katakan tentang dirinya. Namun, secara mengejutkan, Elizabeth mengatakan jika Ramona justru masih menyimpan foto Destiny sebagai salah satu barang berharganya di dompet. Destiny pun menangis mendengar hal itu, dan Elizabeth menyarankannya untuk menghubungi Ramona. Kemudian, scene ditutup dengan sebuah on-screen closing text yang menyebutkan jika Destiny tak dipenjara karena kesepakatannya dengan polisi untuk mengaku bersalah atas kejahatan pencurian dan penyerangan. Sementara Ramona, dia divonis penjara 5 tahun masa percobaan, dan Mercedes serta Annabelle harus melakukan kerja mingguan di penjara selama 4 bulan dan divonis 5 tahun masa percobaan. Dan film pun selesai. Jadi segitu aja alur cerita film Hustler yang diangkat dari artikel viral di New York Magazine. Ada beberapa hal yang membuat film ini menarik. Salah satunya, sikap Ramona yang rela membantu Destiny yang notabene adalah orang lain untuk meraih kesuksesan merupakan hal yang patut dicontoh. Meskipun cara mereka mencari uang tetap saja tidak bisa dibenarkan. Kedua, kesetiaan Ramona yang tetap menyimpan kenangannya dengan Destiny dan tak pernah menjelek-jelekannya, walaupun Destiny jugalah salah satu penyebab dia divonis 5 tahun masa percobaan, menunjukkan rasa persahabatan yang tulus darinya. Semoga video ini bisa menghibur kalian ya. Dan buat yang pengen request film lain, untuk diceritakan alur lengkapnya, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you when I see you. Bye.